Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anjana Alvaro, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan materi mengenai akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan modern. Dengan anggota kelompok 2, yang pertama Felicia Indriani, yang kedua Utarini Tirahayu, yang ketiga Safira Putri Wulandari, yang keempat Dea Ananda Dwi Pratiwi, dan yang kelima saya sendiri Vika Anjana Alvaro. Konsep etika, moral, dan akhlak. Yang pertama etika. Etika menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang artinya adat atau kebiasaan, atau etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, etika adalah kebiasaan atau perbuatan manusia yang beradab berdasarkan sifat dasar manusia, seperti baik dan buruk, salah dan benar, dan tanggung jawab. Secara umum, etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya yang menjadi ukuran atau refleksi adab manusia untuk mencari tahu bagaimana seharusnya manusia bertindak atau berbuat yang sesuai dengan nilai dalam kehidupan. Etika sebagai cabang pemikiran filsafat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama objektivitisme dan yang kedua subjektivitisme. Objektivitisme berpandangan bahwa nilai kebaikan terletak pada substansi tindakan itu sendiri yang keputusannya semata karena kita terdesak melakukannya. Sedangkan subjektivitisme berpandangan bahwa nilai kebaikan ada jika sejalan dengan kehendak dari subjek tertentu. Subjek bisa berupa masyarakat atau Tuhan. Macam-macam etika. Yang pertama deskriptif. Yang kedua normatif, dan yang ketiga metaetika. Deskriptif berarti tingkah laku moral dalam arti luas tentang sikap dan perilaku manusia yang membudaya di kehidupan masyarakat. Normatif yaitu penilaian kepada manusia tentang apa saja yang harus dilakukan menurut norma yang berlaku. Metaetika yaitu cabang dari etika yang membahas dan menyelidiki arti dan makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pertanyaan-pertanyaan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Yang kedua, moral. Menurut bahasa, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, dari kata mos yang artinya adat kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, moral berarti sesuai dengan ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran tindakan yang diterima oleh masyarakat. Secara umum, moral adalah istilah yang digunakan untuk membenarkan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai baik atau buruk, benar atau salah. Moral dibedakan menjadi dua. Yang pertama moral keagamaan, yang kedua moral sekuler. Moral keagamaan adalah moral yang selalu berdasarkan pada ajaran agama Islam. Sedangkan moral sekuler adalah moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya bersifat duniawi semata-mata. Yang ketiga, akhlak. Menurut bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, huluk, yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemaksaan. Secara umum, akhlak adalah bentuk sifat yang timbul dari dalam diri manusia yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku yang baik ataupun buruk seorang secara spontan dan tidak dibuat-buat. Macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Kata mahmudah merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah yang artinya dipuji. Akhlak mahmudah juga disebut akhlak karimah atau akhlak mulia. Contohnya, yang pertama, bertobat kepada Allah, bersabar, bersyukur, bertawakal, raja, ikhlas, dan bersikap takut kepada Allah. Yang kedua, akhlak mazmumah atau akhlak tercela.
Kata mazmumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela, dan segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akal dan agama adalah akhlak yang tercela. Contohnya takabur, murtad, musyrik, munafik, riya, rakus, atau tamak. Hubungan tasawuf dengan akhlak. Tasawuf berasal dari kata sufi yang artinya suci. Tasawuf berkaitan dengan ketuhanan, al-ma'arif al-ilahiyah. Tasawuf merupakan proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyucikan diri serta hati dari sikap serta perilaku yang tercela dan membiasakan perilaku terpuji. Akhlak adalah gerbang tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak. Dalam mempelajari ilmu tasawuf diharapkan memiliki hati yang bersih, dan akhlaklah yang dapat membantu seseorang membersihkan hatinya. Hubungannya dengan akhlak yaitu yang pertama, sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa, serta mengarahkan terciptanya kebaikan dunia dan akhirat. Aktualisasi akhlak merupakan bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman dalam hidupnya melalui sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan. Aktualisasi akhlak meliputi 5 bagian. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap sesama makhluk. Indikator manusia berakhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia berakhlak, husn al-khuluq, adalah tertanamnya iman dalam hatinya di mana dia dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, hubungannya dengan Tuhan, Rasul, sesama manusia, dan lingkungannya. Indikator manusia berakhlak terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, selalu berbuat baik dan adil dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Yang kedua, istiqomah, Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Amanah, Quran surat An-Nisa ayat 58. Kreatif dan tawakal, Quran surat Al-Imran ayat 160. Disiplin waktu dan produktif, Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Kenal dan harmonis, Quran surat Al-A'raf ayat 31. Berikut adalah video mengenai etika, akhlak, dan moral. Akhlak sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi akhlak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan tidak kurang dari 1.500 ayat berbicara tentang akhlak. Jumlah ini 2,5 kali lebih banyak daripada bahasan Al-Quran tentang hukum. Jadi sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlak. Nah, karenanya menjadi satu yang penting ya, untuk kita ketahui dan tentunya menjadi perilaku kita nantinya ya. Kita aplikasikan itu dalam keseharian kita. Nah, di masyarakat kita kemudian mengenal istilah lain, etika atau moral. Nah, dulu Bapak Ibu mungkin pernah belajar di sekolah, seperti saya juga pernah belajar tuh PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dia berisi ya, tentang apa? Hal-hal yang menjadi ukuran perbuatan baik dan buruk ya, menurut kondisi masyarakat di Indonesia. Jadi ukuran moral itu pada adat kebiasaan yang ada di masyarakat tuh. Kalau bicara moral pasti kepada adat kebiasaan masyarakat. PMP itu kemudian
mengambil berbagai macam adat kebiasaan di masyarakat yang baik, ya, yang dijadikan sebagai sandaran bertingkah laku bagi bangsa Indonesia. Ada salah satu sifat yang dimiliki bangsa Indonesia ini, sifat kebersamaan dalam bentuk gotong royong misalnya. Kita masih terapin nih untuk kebersihan di lingkungan umpamanya. Jadi subhanallah, betul bangsa Indonesia ini itu memiliki karakter yang memang luar biasa, dan ini tentunya karena mayoritas dari bangsa Indonesia ini adalah umat Islam, itu terambil dari karakter yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku itu sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan syarak. Jadi bedanya nih standarnya, akhlak itu standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah itu sebagai syarat, sebagai hukum yang pasti benar. Karena dari mana? Dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan moral bersandar pada adat kebiasaan yang berkembang di satu masyarakat. Sebab terkadang kita menemukan dalam adat kebiasaan masyarakat itu yang menurut kacamata di satu tempat itu baik, di tempat yang lain belum tentu baik, ya. Tapi ketika bersandarnya kepada Al-Quran dan Sunnah pasti benar. Lalu kita juga mengenal kata etika, ya, sering juga itu kita kenal. Etika itu sandarannya adalah pada akal pikir. Sering kemudian melihat orang, setelah kita memikirkan sesuatu yang dilakukan itu, akal pikir kita, ya, sampai pada kesimpulan, wah orang ini tidak beretika. Itu pemilihan bahasa, gitu. Tapi dia bersandarnya kalau dalam kajian teoritisnya adalah pada tataran akal pikir. Bolehkah kita kemudian memadukan itu? Boleh, ya. Tidak ada masalah. Hati nurani, ya. Bolehkah kita mengambil satu perbuatan itu berlandaskan pada hati nurani? Boleh, ya. Jadi kalau hati nurani kita kan kadang juga gitu, ya, wah ini enggak pantas gitu ya, hati nurani itu. Tinggal kemudian kita melihat, ya, karena hati nurani itu, ya, fitrah, ya, sandarannya pada fitrah, dia baru pondasi saja, ya. Orang itu kemudian, ya, berkembang fitrahnya bergantung kepada pendidikannya, bergantung kepada lingkungan yang tempat di mana dia hidup, ya. Fitrahnya subhanallah, setiap orang itu fitrahnya adalah sebagaimana misalnya yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ayat 30, ayat 30, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah, ya, wajahmu dengan lurus, ya, kepada fitrah Allah. Fitrah manusia ini adalah fitrah, ya, bertuhan, ya, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian pendidikan dan lingkungan yang bisa mempengaruhi fitrah bertuhannya itu. Jika dia berada pada tempat yang tidak meyakini konsep Tuhan, ya, negara-negara komunis, ya, negara-negara ateis, ya, maka fitrah itu akan tertutup. Tapi kemudian jika dia, ya, memahami fitrah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu, ya, berkembang sebagaimana tuntunan syarah, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka menjadi satu kekuatan atau pondasi dalam keimanan dan ketakwaan kita, pondasi akidah kita, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perbuatan yang dilakukannya pun pasti akan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi akhlak, ya, di dalamnya, ya, terdapat peran, ya. Nah, jika akhlak itu adalah akhlak yang baik yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita,
Maka peran hati nurani, etika, moral, ya, mengikuti ya, sumber akhlak ini, mengikuti pada sumber akhlak yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada yang perlu dimasalahkan, karena sebagian ulama kita juga sering memaknai akhlak itu sebagai etika. Ada juga yang menyebutkan kata moral itu sebagai akhlak, ya. Tinggal kita memberikan definisi yang tepat. Istilah moral itu adalah yang dimaksud akhlak. Dari video yang kita lihat barusan dapat disimpulkan bahwa akhlak sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Etika sandarannya itu akal, pikir, atau hati nurani. Dan sedangkan moral adalah hal-hal yang menjadi ukuran baik atau buruk menurut kondisi masyarakat Indonesia atau adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.